Dari pertama konsep saya, inspirasi saya yang memberikan ilmu terhadap saya itu awal mulanya dari sampah. Okay. Dari Ya, halo teman-teman Kicomania, salam lestari, salam sehat, dan salam satu hobi. Kali ini saya berada di daerah Bandung, tepatnya di Balai Endah, di tempatnya Om Dodi Kelana yang saat ini lagi booming juga nih, gitu. Jadi Om Dodi itu ownernya dari Kelana 2 Bird Farm. Ya. Sekarang kita mau tanya-tanya dulu konsep aviarinya dan pola kehidupan yang balik lagi kembali ke alam gitu. Nah, kita langsung tanya-tanya aja dengan sumbernya langsung di sebelah saya. Nah, ini Om Dodi luar biasa dengan saya baru masuk dari luar itu udah kagum dan ketemu ownernya dengan kesederhanaan yang teman-teman bisa ngeliat itu luar biasa banget buat saya. Nah, Om Dodi gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai, mau tanya-tanya seputar konsep aviarinya nih. Pertama-tama ini konsep aviarinya nih gimana nih ya? Dari saya ngeliat sedikit agak berantakan memang ya aviarinya. Itu bisa diceritakan nggak itu gimana tuh? Kalau saya sih konsepnya, pertama memang aviari itu ada berbagai macam konsep ya, penangkaran, pertamanan. Ya. Kalau saya ingin bagaimana seperti alam aslinya, seperti betul-betul di hutan beneran. Di hutan beneran kan nggak ada yang beres-beres tuh. Setuju. Nah itu cocok banget dengan tema saya karena saya sendiri malas bersih-bersih. Oke. Malas bersih-bersih. Dan ketika mempelajari kenapa ini berantakan, saya pikir ini ada yang bisa dikategorikan sampah dan ada yang dikategorikan bukan sampah. Nah, yang bukan sampah ini yang bukan sampah ini kita harus rubah pola mindset kita bahwa ini bukan sampah loh gitu. Walaupun ini sudah tidak terpakai lagi oleh kita, tapi kita bikin mindset baru bahwa ini makanan bagi makhluk lain. Nah, makhluk lain itu bisa saja dari hewan hewan, mikroba, cacing, tanah pun membutuhkan makanan, nutrisi yaitu dari residu-residu yang kita buat. Jadi kalau mungkin banyak teman-teman melihat ini sampah terus kelihatan jorok gitu ya. Betul. Padahal kalau itu yang kita pelajari dari Om Dodi ini, ternyata sampah itu justru bermanfaat gitu ya. Betul. Jadi sampah ini selain bermanfaat untuk jadi termasuk rantai makanan juga gitu ya, sampah ekosistem. Karena bagi saya yang namanya sampah itu yang meracuni, yang merusak. Nah, sedangkan kalau bahan-bahan organik itu tidak ada yang meracuni, tidak ada yang merusak. Bergantung siapa yang teracuni. Kalau kita buang ke tanah kan tidak teracuni oleh sampah itu. Justru ternutrisi. Gitu ya? Jadi yang namanya sampah itu bagi saya di luar organik itu sampah, yaitu salah satunya plastik atau enggak limbah yang punya residu kimia dan yang susah terurai juga gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya justru ini yang mungkin banyak orang menganggap ini tuh sampah gitu, tapi ketika kita manajemen dengan baik gitu ya, artinya nanti akan sampah itu bernilai juga gitu ya. Jadi nggak sebuah sampah yang artinya kita bakar atau kita buang sembarangan itu nantinya juga ternyata kalau dimanajemenkan dengan baik artinya bisa bermanfaat dan bernilai gitu ya. Betul. Karena dari sampah sendiri, saya sendiri yang mengalami langsung banyak pelajaran materi-materi kehidupan yang saya belajar dari sampah.
Bagaimana kita, oh ternyata ini bukan sampah, ini hanya makanan untuk bagi makhluk lain. Nah ini kenapa di dunia ini banyak bencana? Oh banyak orang yang membuang sampah yang membuat kerusakan. Karena begini, dipikir-pikir kalau kita terjun langsung ke hutan, mana ada monyet yang buang sampah, mana ada babi hutan yang buang sampah ya. Iya betul, setuju. Toh kita manusia yang lebih beradab, yang lebih mulia, yang dimuliakan, kok malah menjadi bencana. Ya, jadi ternyata kotoran hewan-hewan yang ada di hutan itu bukan sampah. Betul. Daun-daun yang berserakan itu bukan sampah, itu ekosistem. Betul. Mereka itu dengan tidak adanya yang membersihkan segala macam kan tidak ada kerusakan di hutan sana. Betul. Kita yang datang yang sok bersih malah rusak malah jadi rusak gitu kan. Ya. Tuh buat teman-teman jaga ekosistem gitu ya. Kalau bisa untuk sampah-sampah itu harus dipilah-pilah mana yang organik, mana yang plastik terutama betul. Harus bisa, paling tidak sampah plastik juga bisa didaur ulang lah kayak gitu ya. Jadi tidak dibuang begitu saja. Bagaimana kita menanggulangi sampah plastik dengan kita memakainya secara bijak, dengan kita mengurangi ketergantungan terhadap plastik, itu juga sudah sangat membantu pemusnahan sampah. Betul. Karena kalau kita pergi ke hutan, teman-teman ingat di sana babi hutan nggak buang plastik. Kalau kita bawa plastik, maaf, babi hutan nggak bisa bakar sampah di sana. Jadi kalau bawa plastik ke hutan harus dibawa pulang lagi. Ya, ini nih Om Dodi, satu lagi. Om Dodi kan memang sudah punya konsep itu kembali ke alam gitu ya, kembali ke alam, dan konsepnya ini aviarinya Om Dodi juga saya lihat juga memang balik lagi ujung-ujungnya menyesuaikan kondisi alam seperti apa di hutan kayak gitu ya. Nah, kira-kira Om Dodi itu inspirasinya tuh dari mana tuh sehingga kepikiran untuk membuat aviari gitu? Konsep saya, inspirasi saya yang memberikan ilmu terhadap saya itu awal mulanya dari sampah. Dari sampah, kebencian saya terhadap sampah yang membuat jadi bencana seperti plastik-plastik seperti itu. Dan dari sampah plastik ada dampingannya sampah organik. Nah dari situ, waduh, ini kalau kita manfaatkan sampah organik ini jadi makanan bagi makhluk lain. Pertama saya dari bebek dulu. Bebek. Saya ada beberapa teman-teman yang buka restoran, ini sampahnya kemana? Wah ini dibuang aja, ada pengaut sampah. Udahlah, saya bantuin. Saya punya bebek. Kita mengurai sampah organik ini dengan bebek. Dari bebek kepikiran lagi, waduh ini bebek kurang cepat juga nih ininya. Kalau satu spesies aja, saya tambahin ayam kalkun. Ayam kalkun rakus juga tuh. Ya dengan dari sampah itu kita olah supaya jadi makanan. Bagaimana nih kita tambahin perangsang-perangsang untuk supaya dia berani makan itu. Ternyata dari mulai situ permasalahan nambah lagi. Oh makan sampah apa nggak sakit perut atau gimana? Oh ya, ini harus kita pikirkan. Di situ saya berpikir lagi, mencari ilmu lagi bagaimana sampah ini supaya tidak membuat penyakit bagi hewan-hewan yang kita pelihara. Akhirnya dari bebek, dari kalkun sampai kita menemukan cara-cara sampah ini harus difermentasi supaya menghadirkan bakteri yang baik yang bisa dimakan dan tidak bermasalah gitu ya. Karena ternyata kita ambil dari rumen-rumen apa yang bisa membuat bakteri itu semakin baik gitu kan. Dari situ berkembang. Waduh, ini ada kayaknya kalau kita hanya sama hewan-hewan peliharaan kita aja kurang cukup nih. Kita harus menyediakan proteinnya dari ikan kita harus beli. Ternyata ada salah satu konten awalnya dari Profesor Pahpahan. Oh iya. Pahpahan. Oke.
dia ahli maggot. Oh, oke. Saya langsung belajar sama beliau. Saya langsung bertemu dengan beliau dari Profesor Agus Paspahan. Saya baca dari YouTube saya pelajari, langsung saya ketemu langsung, kita berdiskusi juga langsung, sampai akhirnya agresif sekali saya. Oh, ini ada pemusnahan sampah yang paling baik nih yang untuk organik. Akhirnya saya membangun shelter pemusnahan sampah organik dengan memakai maggot. Dari maggot itu kita punya protein kita kasih ayam ke ikan. Akhirnya kita membangun hulu pakan tersendiri gitu. Oke. Membangun hulu pakan tersendiri. Itu yang tadi saya mau larinya ke sana gitu, ke hulu, nanti bagaimana ke hilirnya. Nah, soal maggot itu, jadi setelah menemukan cara dengan menggunakan maggot, artinya selesailah tuh masalah sampah itulah ya. Betul. Dari awalnya bebek, kalkun, lalu macam-macam, ujung-ujungnya penguraian sampah yang terbaik itu maggot ya. Dan maggot itu nanti akan dimanfaatkan juga untuk pakan ternak. Nah, itu luar biasa. Jadi memang kita mengedukasi ke masyarakat juga sampai terpanggil oleh Pak Bupati Bandung waktu itu. Untuk membantu bagaimana pemusnahan sampah sekabupaten Bandung loh. Oke. Ya, saya ikut partisipasi di situ membangun sampai pada akhirnya 1,5 ton per hari sampah organik saya musnahkan. Saya ikut diurai lah itu ya, jadi bermanfaat. Ikut bantu men-share apa yang saya miliki gitu ya, ilmu yang saya miliki. Luar biasa. Dari situ, ternyata ya ini sampah jadi berkah. Iya, itu dan berkah dia. ini bisa jadi makanan. Iya. Ternyata pada akhirnya kita makan sampah-sampah juga. Setuju. Ya, itu tadi yang dibilang. Nah, ini kalau kita makan sampah, apakah kita harus membenci sampah? Itu dia. Benar. Yang baik lah. Ya. Artinya melihat yang tadinya terlihat tidak berguna dan tidak bernilai, ketika kita olah dan manajemenkan dengan baik, akan bernilai dan bermanfaat gitu ya. Jadi menciptakan perputaran atau rantai gitu, pola rantai makanan yang ujung-ujungnya yang menikmati manusia-manusia juga kan. Betul. Dari sampah loh, dari sampah ke misalnya jadi diurai dengan maggot nanti dimakan oleh ternak dimakan manusia. Sama aja manusia makan sampah kan gitu. Betul. Tapi ya itu karena memang proses di alam juga seperti itu kan gitu. Jadi justru yang organik ini juga tidak menyebabkan manusia mungkin jadi cepat banyak penyakit gitu ya. Jadi lebih aman lah untuk dikonsumsi. Karena begini, penyakit itu hadir ketika residu tidak terurai. Sekarang sampah organik kalau terlalu banyak ya penyakit hadir. Ya kita harus memikirkan bagaimana sampah itu harus segera mungkin terurai. Berarti dengan pengurainya adalah salah satunya ya burung, ayam, bebek, maggot, cacing, mikroba yang sangat yang sangat berperan penting dalam pemberangusan sampah. Nah, teman-teman, ini balik lagi nih, tadi sudah dijelaskan secara detail gitu ya, hulunya gitu ya. Hulunya dengan konsep balik lagi ke alam. Ini kita balik lagi ke soal aviari nih. Ini kira-kira sebelum saya bertanya jenis-jenis burung apa yang ada di aviari ini, nah buat aviari ini inspirasinya dari mana? Nah, ketika ya efek daripada stay at home ya. Stay at home, kita banyak kegiatan di rumah, tapi sangat terbatas ruang lingkupnya, kurang hiburan juga. Ya akhirnya kita banyak nonton medsos, akhirnya ketemulah ya aviari dari BDB Channel ya. BDB Channel ya. Jadi terinspirasi dari BDB Channel yang membuat aviari gitu ya. Akhirnya ternyata bukan BDB Channel saja yang buat aviari, ada Aviari Indonesia yang dari Majalengka itu. Om Yudi. Jadi baru-baru terakhir kemarin ketemu juga. Siap. Tuh Om Yudi. Om Yudi BDB Channel dari Aviari BDB Channel, dan akhirnya ketemu Om Albert juga. Nih sama-sama pecinta burung. Dari situ saya mikir sebelum saya buat konsep aviari, ternyata ada benih-benih berlian nih. Benih-benih berlian
dengan memanfaatkan apa yang saya punya penangkaran maggot, budidaya maggot. Ini kalau kita maggot, kalau kita kasih ke ayam kampung, makannya banyak. Kita jual ayam kampung harga berapa sih? Paling ya 50 sampai 75.000. Waduh, kita ke konversi dong yang lebih cerdas ya. Ayam kampung makan maggot 75.000. Ngurusnya begitu. Bagaimana kalau ngerawat cicak rowo saya bilang. Makannya lebih sedikit, nilainya lebih tinggi. Dari 75.000 ke 10 juta. Oke. Itu juga salah satu juga memanfaatkan ya tadi penguraian atau segala macam. Jadi memang pembuatan aviari, pelihara burung dan pelihara macam-macam ini. Jadi yang diciptakan dulu itu ininya dulu ya, ekosistemnya gitu ya. Jadi hulunya dulu, ekosistemnya dulu terbentuk, baru setelah itu masuklah di burung-burung gitu ya. Jadi setidaknya burung-burung itu sudah mendapatkan pakan alami, tempat bernaung yang memang disesuaikan di alamnya gitu ya. Dan waktu itu saya berdiskusi dengan Profesor Agus Pahpahan, salah satu master saya juga, idola saya juga. Beliau menjelaskan bahwa kenapa Prof kok bisa sampai terpikirkan untuk membuat protein seperti ini. Ya, beliau kan ketua apa ya, kalau di luar negeri itu se-Eropa dia ketuanya untuk gizi. Dia berdiskusi dengan ahli-ahli gizi di dunia bahwa 2050 kemungkinan akan ada terjadi krisis protein. Dari situ Profesor Agus Pahpahan menjelaskan kita harus memulai dari sekarang karena itu untuk menghadapi itu ya, krisis protein di masa depan. Jadi menghadapi krisis protein di tahun 2050 itu harus dimulai dari sekarang gitu ya. Karena populasi manusia sekarang ledakannya hebat sekali. Betul. Nanti jangan-jangan nanti ada peperangan untuk berebut makanan. Nah, itu dia. Jadi memang harus dipersiapkan dari sekarang supaya apa yang diramalkan itu tidak terjadi gitu. Jadi kita harus sudah pikirkan dari sekarang. Dari situ ya kita membangun protein apa ya, dengan maggot ini kita bisa kasih makan ikan, protein ikan kita bisa konsumsi, protein ayam kita konsumsi, protein telur kita konsumsi. Itu juga bagus. Dan itu melimpah, efek dominonya keren. Ini dari hulu ini, wah, hilirnya mau kemana-mana terserah. Dari hulu kita ambil mau ke sawah, mau ke ladang, mau ke laut, itu terserah nantinya gitu. Jadi intinya hulunya dibuat, nanti hilirnya itu akan kemana-mana ya. Betul. Jadi kalau sebenarnya kalau hulunya itu jelek gitu, otomatis juga ke bawahnya, ke hilirnya longsor. Akan bencana lah istilahnya. Leluhur kita dari Baduy, gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak. Jadi kalau gunung itu lebur, kan gunung ini sebuah hulu ekosistem. Kalau gunung lebur, pasti lebak juga rusak. Iya, setuju saya. Dari gunung tidak bisa menahan air, sampai ke bawahnya pun airnya besar. Dan itu yang sekarang sudah mulai terjadi kan? Betul. Jadi itu yang harus kita lebih istilahnya persiapkan dan lebih menjaga lagi gitu ya, kondisi alam dari hulunya. Hulu. Ketika kalau hulunya nih nggak bisa kita perbaiki, ke hilirnya tetap aja akan berantakan. Dari situ kita mempelajari, oh ternyata hulu itu bukan hanya sebuah gunung. Nah, kita membuat hulu apa nih? Hulu pakan. Kita punya hulu pakan, mau kita ternak ayam ternak bebek ternak kelinci ternak ikan. Itu kalau hulunya sudah terpegang, itu akan lebih mudah dan aman lah ya, jadi. Dan kita nggak terlalu keluar uang banyak kan. Nah, itu juga kita menghasilkan uang. Itu juga. Jadi soal tadi yang saya bilang dari sampah yang endingnya nanti akan bernilai dan menjadi suatu pendapatan tersendiri gitu ya. Jadi kita juga memang harus jeli melihat potensi, dan kita harus belajar juga nih dari leluhur kita yang sudah menyediakan. Justru ini teknologi yang luar biasa. Betul. Itu yang perlu kita kembangkan, bukan kembangkan sih, justru kita terapkan di era modern yang sekarang gitu. Nah, jadi dari hulu itu yang satu hal yang harus kita harus kita ambil falsafah. Saya mempelajari hulu pun endingnya bukan uang. Endingnya itu kita mencari keberkahan. Pertama kita membantu masyarakat untuk menjaga kerusakan, menjaga dari bencana, terhindar dari bencana, membantu yang terkena bencana.
itu berkah yang apa ya? Yang pada akhirnya itu yang kita cari. Karena uang itu nggak masih ada nominal, masih tidak bisa tulis. Kalau kita punya berkah, berapa yang harus kita tulis? Itu tidak ternilai. Dari berkah itu kita hidup tenang. Kita bisa cari nominal itu dan kita bisa merekayasa bagaimana mendapatkan tulisan-tulisan itu. Bahkan datang sendiri bisa. Ya itu karena energi yang ya intinya banyak orang yang mendoakan walaupun orang itu tidak tahu kita yang berbuat gitu kan. Dan tadi saya sempat ngobrol sedikit itu soal doa mendoa gitu ya. Jadi ketika tadi Om Dodi bilang sebelum kita ngobrol ini dia bilang yang mendoakan itu nggak hanya orang gitu sama orang tapi alam pun juga ikut mendoakan kita ketika kita benar-benar tulus menjaga alam itu. Otomatis alam pun juga akan berterima kasih dan memberikan sesuatu juga ke kita gitu ya. Dan kita juga berkah itu didapat dari doa-doa dari burung, dari hewan-hewan makhluk hidup lah yang kita rawat gitu ya. Gitu. Itulah luar biasanya. Dan filosofinya Om Dodi ini yang luar biasa menurut saya menginspirasi sekali dan ya maknanya luar biasa dan itu perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya mudah-mudahan sebetulnya bukan dari saya sih. Ini hanya dasar pemikiran yang harus kita kembangkan saja. Semoga menginspirasi semuanya.